Bayangkan diri kita sebagai manusia purba, hidup di dunia yang penuh dengan bahaya. Kita harus berburu untuk makan, mencari tempat berlindung dari predator, dan berhati-hati terhadap suku lain yang bermusuhan. Dalam lingkungan seperti ini, hanya mereka yang memiliki otak dan tubuh yang kuat, yang mampu bertahan hidup dan bereproduksi. Otak kita terus berkembang untuk membantu kita bertahan hidup. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk rasa takut menjadi lebih besar, sehingga kita lebih waspada terhadap bahaya. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk memecahkan masalah menjadi lebih berkembang, sehingga kita dapat menemukan cara untuk mendapatkan makanan dan membangun tempat tinggal. Seiring waktu, otak manusia terus berkembang dan berubah. Bagian otak yang bertanggung jawab untuk berpikir abstrak, berempati, dan berkomunikasi menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan manusia untuk bekerja sama, membangun komunitas, dan mengembangkan budaya. Biopsikologi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana otak dan biologi lainnya memengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku manusia. Para ilmuwan biopsikologi ingin memahami bagaimana otak kita berkembang dan bagaimana otak kita bekerja. Mereka ingin mengetahui bagaimana gen, hormon, dan neurotransmitter memengaruhi perilaku kita. Biopsikologi adalah ilmu yang kompleks dan menarik. Dengan mempelajari biopsikologi, kita dapat belajar lebih banyak tentang diri kita sendiri dan tentang apa artinya menjadi manusia. Dalam biopsikologi, manusia dikaji dari 3 dimensi utama, yaitu 1. Dimensi biologis. Dimensi ini mempunyai fokus pada aspek fisik manusia yang meliputi sistem saraf, yaitu otak, sumsum tulang belakang, dan saraf yang menghubungkannya dengan seluruh tubuh. Sistem saraf bertanggung jawab untuk memproses informasi, mengendalikan gerakan, dan mengatur berbagai fungsi tubuh lainnya. Sistem endokrin, yaitu kelenjar dan hormon yang dihasilkannya. Hormon mengatur berbagai proses tubuh, seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Genetika, yaitu tentang DNA dan pengaruhnya pada sifat dan perilaku manusia. 2. Dimensi psikologis. Dimensi ini berfokus pada aspek mental manusia, seperti kognitif, yaitu proses berpikir, merasakan, dan mengingat. Emosi, yaitu perasaan seperti kebahagiaan, kesedihan, kemarahan, dan ketakutan. Motivasi, yaitu apa yang mendorong manusia untuk bertindak dan berperilaku. Kepribadian, yaitu pola pikir, perasaan, dan perilaku yang unik pada setiap individu. 3. Dimensi sosial. Dimensi ini fokus pada bagaimana manusia berinteraksi dengan orang lain dan lingkungannya, yaitu keluarga, yaitu hubungan dengan orang tua, anak, dan anggota keluarga lainnya. Taman, yaitu hubungan dengan orang-orang yang memiliki minat dan nilai yang sama. Masyarakat, yaitu budaya, norma, dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tempat manusia tinggal. Ketiga dimensi ini saling terkait dan saling mempengaruhi. Contohnya, perubahan dalam dimensi biologis, seperti hormon, dapat memengaruhi dimensi psikologis, seperti emosi, dan perubahan dalam dimensi psikologis, seperti stres, dapat memengaruhi dimensi biologis, seperti sistem kekebalan tubuh. Perilaku manusia adalah hasil interaksi kompleks antara faktor biologis dan lingkungan. Psikologi evolusioner menjelaskan bahwa kepribadian manusia yang kita kenal sekarang adalah hasil dari proses evolusi yang panjang. Sifat-sifat yang membantu leluhur kita untuk bertahan hidup dan bereproduksi masih ada dalam diri kita sampai hari ini, dan mereka memengaruhi perilaku dan cara berpikir kita. Berikut adalah beberapa poin penting tentang bagaimana kepribadian manusia terbentuk menurut psikologi evolusioner. 1. Adaptasi untuk kelangsungan hidup dan reproduksi. Psikologi evolusioner meyakini bahwa kepribadian manusia dibentuk oleh adaptasi yang membantu leluhur kita untuk menemukan makanan dan tempat berlindung, menghindari bahaya, menarik pasangan, merawat anak, berkomunikasi dan bekerja sama dengan orang lain. 2. Mekanisme evolusi. 2 mekanisme utama yang diyakini berperan dalam evolusi kepribadian manusia adalah seleksi alam,
Ciri-ciri kepribadian yang meningkatkan peluang seseorang untuk bertahan hidup dan bereproduksi cenderung diwariskan kepada generasi berikutnya. Belajar sosial. Kita belajar dari orang tua, teman, dan anggota masyarakat lainnya tentang perilaku dan nilai-nilai yang dianggap adaptif dalam lingkungan kita. 3. 5 faktor kepribadian utama. Psikolog evolusioner sering menggunakan model 5 besar untuk menggambarkan kepribadian manusia. Model ini mengidentifikasi 5 faktor utama yang mendasari kepribadian, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman, yaitu kecenderungan untuk mencari pengalaman baru dan berbeda. Ketelitian, yaitu kecenderungan untuk teratur, teliti, dan terencana. Ekstraversi, yaitu kecenderungan untuk ramah, suka bergaul, dan energik. Keramahan, yaitu kecenderungan untuk baik hati, kooperatif, dan peka terhadap perasaan orang lain. Neurotisisme, yaitu kecenderungan untuk mudah cemas, stres, dan murung. 4. Variasi kepribadian. Meskipun psikologi evolusioner menjelaskan beberapa kesamaan universal dalam kepribadian manusia, teori ini juga mengakui adanya variasi yang signifikan. Variasi ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti genetika, lingkungan, dan pengalaman hidup. Psikologi evolusioner membantu kita memahami asal-usul kepribadian manusia, dan juga dapat membantu kita untuk memahami diri kita sendiri dan orang lain dengan lebih baik. Berikut beberapa contohnya. Psikologi evolusioner dapat membantu kita memahami mengapa kita memiliki rasa takut terhadap hal-hal tertentu, seperti ular, laba-laba, atau ketinggian. Rasa takut ini mungkin merupakan warisan dari leluhur kita yang hidup di lingkungan di mana hal-hal ini berbahaya. Psikologi evolusioner dapat membantu kita memahami mengapa kita tertarik pada orang-orang dengan ciri-ciri fisik tertentu, seperti kecantikan atau tinggi badan. Ciri-ciri ini mungkin merupakan tanda kesehatan dan kesuburan yang penting untuk reproduksi. Psikologi evolusioner dapat membantu kita memahami mengapa kita berperilaku dengan cara tertentu, seperti beraltruisme atau agresivitas. Perilaku ini mungkin merupakan warisan dari leluhur kita yang membantu mereka untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Berikut adalah contoh sifat-sifat yang membantu manusia purba untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Keberanian. Mereka yang berani mengambil risiko dan menghadapi bahaya lebih cenderung untuk menemukan makanan dan tempat berlindung, serta melindungi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Kecerdasan. Mereka yang cerdas dan pandai memecahkan masalah lebih cenderung untuk menemukan cara untuk mendapatkan makanan, membangun tempat tinggal, dan menghindari bahaya. Kerjasama. Mereka yang mampu bekerja sama dengan orang lain lebih cenderung untuk berhasil dalam berburu, membangun tempat tinggal, dan membesarkan anak. Keterampilan sosial. Mereka yang pandai berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain lebih cenderung untuk menjalin hubungan yang bermanfaat dan mendapatkan dukungan dari orang lain. Sifat-sifat tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya, dan seiring waktu, mereka menjadi ciri khas kepribadian manusia. Biopsikologi dan psikologi evolusioner adalah dua ilmu yang saling memiliki keterikatan satu sama lain. Bayangkan sebuah jembatan yang menghubungkan dua dunia. Dunia fisik yang kita lihat dan sentuh, dan dunia abstrak pikiran dan perasaan. Jembatan ini terbuat dari jaringan saraf yang rumit dan zat kimia yang mengalir. Di satu sisi jembatan, kita temukan otak, organ paling kompleks dalam tubuh manusia. Otak terdiri dari miliaran neuron, sel-sel kecil yang berkomunikasi satu sama lain melalui sinyal elektrik dan kimiawi. Setiap neuron memiliki peran khusus, seperti memproses informasi sensorik, mengendalikan gerakan, atau menyimpan kenangan. Jembatan biologi memungkinkan komunikasi dua arah antara otak dan pikiran. Informasi dari lingkungan ditangkap oleh indera kita dan diteruskan ke otak, di mana informasi tersebut diproses dan diinterpretasikan. Otak kemudian mengirimkan sinyal ke otot dan kelenjar, yang memicu tindakan dan respons fisiologis. Gen juga memainkan peran penting dalam membangun jembatan ini. Gen diwariskan dari orang tua ke anak
dan membawa instruksi untuk membangun dan memelihara sistem saraf. Gen dapat memengaruhi berbagai aspek perilaku, seperti kepribadian, kecerdasan, dan kerentanan terhadap gangguan mental. Hormon, zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin, juga berperan sebagai pembawa pesan di sepanjang jembatan. Hormon mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk mood, nafsu makan, dan stres. Pengalaman dan lingkungan juga dapat memengaruhi struktur dan fungsi otak, dan dengan demikian, dapat mengubah jembatan biologi. Trauma, misalnya, dapat merusak jaringan saraf dan menyebabkan perubahan permanen pada perilaku. Biopsikologi membantu kita untuk memahami dasar biologis dari perilaku manusia, yaitu bagaimana otak dan tubuh kita memengaruhi cara kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Penyebab gangguan mental, yaitu bagaimana faktor biologis berkontribusi pada gangguan mental seperti depresi, skizofrenia, dan autisme. Pengembangan pengobatan baru, yaitu bagaimana pengetahuan tentang otak dan sistem saraf dapat digunakan untuk mengembangkan pengobatan yang lebih efektif untuk gangguan mental. Biopsikologi adalah bidang ilmu yang terus berkembang dan memiliki banyak potensi untuk membantu kita memahami manusia dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Penelitian tentang otak membantu kita memahami bagaimana manusia belajar, mengingat, dan membuat keputusan. Penelitian tentang hormon membantu kita memahami bagaimana manusia mengalami emosi seperti cinta, kemarahan, dan depresi. Penelitian tentang genetika membantu kita memahami bagaimana faktor keturunan dapat memengaruhi risiko seseorang terkena penyakit mental. Hubungan biopsikologi dengan pendidikan. Biopsikologi dan pendidikan memiliki hubungan yang erat dan saling melengkapi. Biopsikologi membantu para pendidik memahami bagaimana otak dan proses biologis lainnya mengaruhi pembelajaran dan perilaku siswa. Pengetahuan ini dapat digunakan untuk mengembangkan strategi dan metode pengajaran yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut adalah beberapa contoh bagaimana biopsikologi dapat diterapkan dalam pendidikan. 1. Memahami perbedaan individu. Biopsikologi menunjukkan bahwa setiap orang memiliki struktur dan fungsi otak yang unik, yang dapat memengaruhi cara mereka belajar dan berperilaku. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menyesuaikan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa, mengidentifikasi siswa yang mungkin mengalami kesulitan belajar dan memberikan dukungan tambahan, mengembangkan strategi untuk membantu siswa dengan kebutuhan belajar khusus. 2. Meningkatkan motivasi belajar. Biopsikologi menunjukkan bahwa otak manusia diprogram untuk mencari hadiah dan menghindari hukuman. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan merangsang, memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif, menggunakan penghargaan dan insentif untuk memotivasi siswa. 3. Meningkatkan memori dan pembelajaran. Biopsikologi menunjukkan bahwa otak manusia terus belajar dan berubah sepanjang hidup. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk mengembangkan strategi untuk membantu siswa mengingat informasi dengan lebih baik, menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan engaging, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar dengan cara yang berbeda. 4. Mengelola perilaku di kelas. Biopsikologi menunjukkan bahwa perilaku siswa seringkali dipengaruhi oleh faktor biologis, seperti emosi, stres, dan hormon. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk memahami mengapa siswa berperilaku dengan cara tertentu, mengembangkan strategi untuk mengelola perilaku di kelas, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan mengendalikan emosinya. 5. Meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan siswa. Biopsikologi menunjukkan bahwa kesehatan mental dan kesejahteraan siswa sangat penting untuk keberhasilan belajar mereka. Pendidik dapat menggunakan pengetahuan ini untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif, mengembangkan strategi untuk membantu siswa mengatasi stres dan kecemasan, memberikan informasi dan sumber daya kepada siswa tentang kesehatan mental. Dengan memahami bagaimana biopsikologi memengaruhi pembelajaran dan perilaku siswa, pendidik dapat mengembangkan strategi dan metode pengajaran yang lebih efektif
dan sesuai dengan kebutuhan individu. Mari belajar bersama.